Halo semua pencinta film samurai dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dengan kuota internet yang banyak ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rurouni Kenshin The Final, terbit pada tahun 2021. Di film Kenshin kali ini menceritakan asal dan usul Kenshin mendapatkan codetan di wajahnya yang membentuk huruf X. Siapa tahu dengan Anda yang menonton spoiler ini, Anda akan mendapatkan codetan juga. Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai. Adegan dibuka pada tahun 1879 di stasiun kereta api Yokohama. Terlihat petugas keamanan bernama Hajime Saito yang membawa beberapa anggota sedang mencari penjahat penjual senjata yang berasal dari Shanghai. Mereka masuk ke dalam gerbong dan menemukan orang yang mereka curigai. Dan orang yang banyak uban ini bernama Enishi Yukishiro. Enishi yang santai malah menawari Saito untuk membeli senjatanya. Lalu Saito menyuruh anak buahnya untuk membawa orang tersebut. Namun dengan gerakan yang cepat, Enishi menikam seorang anggota polisi. Enishi pun bertanya di mana keberadaan Kenshin Himura alias Batosai si wajah codet. Karena Saito yang tidak memberi jawaban, Enishi pun menantang Saito dan menyerang anggota polisi lainnya. Terlihat Saito yang dengan santai berjalan sambil ngefek mendatanginya. Namun karena Enishi yang sudah puas bermain-main dengan para polisi, dia pun menyerah tanpa syarat. Selanjutnya, scene berpindah di kantor pusat kepolisian Tokyo, di mana terlihat Enishi yang dijemput seseorang dari pemerintahan Cina, yang ternyata kedatangannya untuk membebaskan Enishi. Saito yang mengetahui hal tersebut marah karena sudah ditangkap kok malah dilepasin. Atasannya menjelaskan dia hanya mengikuti aturan sesuai dengan perjanjian damai, yang dimana setiap negara memiliki hak untuk mengatur warga negaranya masing-masing. Ketika malam, terlihat Kenshin bersama teman-temannya yang sedang menikmati makan malam. Saat sudah kenyang, mereka pun berjalan pulang ke dojo. Di sisi lain, terlihat Enishi yang sudah dibebaskan sedang bersama anggotanya di atas bukit. Di sana mereka mempersiapkan aksi teror kepada warga Jepang. Kenshin yang melihat ke arah suara bom tersebut berasal, yang ternyata adalah dari kedai makan yang mereka kunjungi tadi. Hampir saja Kenshin dan teman-temannya mampus di sana. Di situasi yang kacau, seorang polisi mengatakan kepada Kenshin bahwa bom tersebut berasal dari atas bukit. Mendengarkan hal tersebut, Kenshin dan Sano menemani polisi bergegas menuju atas bukit. Setelah dilakukan olah TKP di atas bukit, seorang polisi menemukan secarik kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Terlihat polisi yang tidak mengerti apa maksud dari tulisan tersebut. Menurut Kenshin, arti dari penghakiman manusia adalah perbuatan untuk melakukan pembunuhan atau menghukum mati, sama persis dengan yang dia lakukan dulu saat masih menjadi Batosai. Saat yang bersamaan datanglah Saito yang mencurigai bahwa ini adalah perbuatan si agen senjata api yang dari Shanghai, dan Saito pun mengatakan bahwa orang tersebut mengetahui wajah codet Kenshin. Setelah mendengarkan hal itu, Kenshin pun merasa penasaran dengan orang tersebut. Ketika Kenshin dan Sano berada di dojo, terdengar pintu dojo yang digedor seseorang, kemudian mereka bergegas untuk memeriksanya. Ternyata seseorang yang terluka dan menjelaskan kepada mereka telah terjadi kerusuhan di tempat pelatihan kepolisian. Setelah mendengarkan penjelasan dari orang tersebut, Kenshin dan Sano segera pergi menuju ke sana. Di tengah perjalanan, seorang polisi mengatakan kepada Kenshin bahwa kepala keamanan polisi tidak berada di tempat pelatihan. Karena Sano tahu Kenshin yang merasa khawatir, dia pun menyuruh Kenshin untuk pergi ke rumah Pak Kepala Polisi, sementara Sano akan pergi ke tempat pelatihan. Kekhawatiran Kenshin terbukti ketika dia sampai dan menghalangi seorang penjahat yang akan membunuh keluarga kepala keamanan tersebut. Melihat codet yang ada di pipi Kenshin, penjahat tersebut tahu bahwa yang datang menghalanginya adalah Batosai sang pembantai. Lalu mereka pun bertarung.
Penjahat dengan senjata gancu tersebut harus babak belur melawan Kenshin. Lalu Kenshin pun bertanya, siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Si penjahat yang tidak memberi jawaban malah ingin bertarung dengan Kenshin lagi. Ya, tentu saja pertarungan ini dimenangkan Battosai. Karena telah kalah, si penjahat pun meledakkan dirinya bersama rumah tersebut. Shin berpindah di mana Sano yang terlambat tiba di dojo kepolisian, dan di mana saat itu Sano melihat semua polisi sudah tumbang dan tak berdaya. Ternyata mereka semua telah dibantai penjahat yang menggunakan ceker. Besok paginya, ketika Kenshin hendak pulang, di tengah perjalanan dia bertemu Enishi yang ternyata sudah menunggunya. Lalu Enishi mengatakan, apakah kamu masih ingat dengan kakak saya? Mendengar pertanyaan itu, Kenshin pun terkejut dan teringat dengan seorang wanita yang mempunyai adik laki-laki, yang dimana wanita tersebut telah dibunuh Kenshin di masa lalu. Kemudian Enishi menjelaskan kedatangannya untuk menuntut balas atas kematian kakak perempuannya. Dia juga mengatakan kesempatan ini telah dia tunggu selama 14 tahun. Aku datang bukan hanya untuk membunuhmu, tetapi juga ingin melihatmu menderita, ucap Enishi, lalu cabut. Intinya, ngebacot dulu sebelum bertarung. Saya suka gaya Anda. Bacot, oi! Kemudian adegan bergeser di mana Kenshin yang telah sampai di kediamannya dan teman-temannya pun heran melihat sikap Kenshin yang sangat diam. Kaoru yang heran juga mengatakan dia belum pernah melihat Kenshin seperti ini. Setelah dirinya tenang, Kenshin pun menceritakan kepada teman-temannya apa yang telah terjadi. Lalu Kenshin menceritakan masa lalu yang berkaitan dengan Enishi, yang mana semua kekacauan ini adalah ulah Enishi yang bertujuan untuk membalas kematian kakaknya yang bernama Tomoe. Dan yang mengejutkan adalah Tomoe merupakan istri Kenshin di masa lalu yang telah dibunuh olehnya. Dan yang paling membuat mereka semua terkejut adalah Kenshin ternyata seorang duda. Lalu Kenshin menceritakan awal kisahnya dia dapat bertemu Tomoe yang dimana saat itu Kenshin menolong Tomoe dengan membunuh penjahat yang mengganggu Tomoe. Kemudian mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun Tomoe sadar Kenshin adalah pembantai sadis yang berdarah beku, namun seiringnya waktu berjalan Tomoe semakin cinta kepada Kenshin dan mereka pun hidup berdampingan. Ketika mereka bersama, Tomoe menceritakan bahwa dia adalah wanita yang gagal menikah karena kekasihnya tewas dibunuh seseorang. Terlihat juga Kenshin yang menemukan buku catatan istrinya. Di sanalah Kenshin mengetahui bahwa calon suami Tomoe telah dibunuh oleh dirinya. Di saat itu jugalah Kenshin mendapatkan satu codetan di pipinya. Di buku itu juga tertulis bahwa Tomoe mengetahui yang telah membunuh calon suaminya adalah Kenshin, dan kini Tomoe berniat untuk membalasnya. Belum sempat membalasnya, Tomoe terkena tebasan pedang Kenshin yang sedang bertarung. Hal tersebut mengejutkan Kenshin saat istrinya terkena tebasan pedangnya. Dan ketika Tomoe sedang sekarat, Kenshin pun menerima sayatan yang diberikan istrinya. Meskipun hanya satu goresan, itu cukup menambah codetan di pipi Kenshin dan sehingga terciptalah tanda X pada wajahnya. Di akhir cerita Kenshin, terlihat wajah teman-temannya yang serius mendengarkan cerita tragis Kenshin. Singkat cerita, besok paginya Kaoru kedatangan teman lamanya yang bernama Misao, serta kakaknya bernama Aoshi. Kedatangan mereka untuk menemui Kenshin. Karena Kenshin yang tidak berada di rumah, Misao menitipkan sebuah buku dari ayah seorang biarawan di daerahnya, yang dimana ayah biarawan tersebut mengenal Kenshin dan memiliki buku harian Tomoe. Shin berpindah di malam hari yang dimana Kenshin heran dengan ada banyaknya kertas yang berjatuhan yang bertuliskan penghakiman manusia, yang ternyata kertas-kertas tersebut berasal dari balon udara yang sengaja dihamburkan oleh anggota Enishi. Dan tiba-tiba ya, ledakan itu juga adalah ulah dari komplotan Enishi. Kemudian Kenshin pun bergegas mencari orang yang membuat ledakan tersebut. Terlihat betapa sangat dendamnya Enishi sehingga dia tega membantai penduduk atau orang-orang yang di sekitar Kenshin. Kemudian seorang samurai pembuat onar dengan senjata api di tangannya pun menembaki Kenshin.
Kenshin yang sempat kewalahan pun akhirnya dapat mengalahkannya. Setelah dikalahkan, samurai tersebut meminta Kenshin untuk membunuhnya, karena mati adalah hal yang paling terhormat bagi seorang samurai. Karena Kenshin yang sudah berjanji kepada pedangnya, dia pun pergi meninggalkan samurai tersebut. Di sisi lain, Enishi mendatangi dojo dengan membawa seseorang yang berada di dalam karung yang belum diketahui siapa itu. Yang ternyata maksud kedatangannya adalah untuk mengincar Kaoru. Sedangkan Sano yang telah mengetahui bahwa orang itu adalah Enishi, dia pun menantangnya berduel. Ternyata Sano bukan lawan yang layak buat Enishi, sehingga dia harus menerima kekalahan yang telak. Kemudian Enishi membawa Kaoru sebagai sandarannya. Ketika Kenshin yang sudah tiba di dojo, dia pun terkejut dengan kondisi dojo yang berantakan, ditambah dengan orang-orang yang terkapar dan Kenshin menghampiri Sano yang sudah babak belur. Sano pun mengatakan bahwa Kaoru telah dibawa Enishi. Ketika mendengarkan cerita Sano, Kenshin melihat ada sebuah karung berada di luar. Kemudian Kenshin pun mendekati karung tersebut dan membukanya. Saat dibuka, ternyata isinya adalah mayat seseorang yang mati keselak sebuah kertas. Dan dari kertas tersebutlah Enishi menuliskan bahwa dia sudah mulai melakukan pembalasan. Keesokan paginya terlihat Kaoru yang di rumah Enishi baru terbangun dari pingsannya. Dan ternyata dia sendirian berada di rumah tersebut. Karena terlihat sepi di rumah itu, Kaoru pun memutuskan untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Kaoru harus berhenti dari pelariannya karena ujung jalan yang dilaluinya terdapat jurang sehingga Kaoru tidak dapat pergi lebih jauh. Kemudian tak lama muncullah Enishi dari belakang, lalu Kaoru membujuk Enishi dengan mengatakan kalau Tomoe pasti tidak akan suka dengan perbuatannya yang sangat brutal dan jahat. Tak terima dengan ocehan Kaoru, Enishi pun marah dan mencekiknya. Namun karena bayangan Tomoe yang menghantui Enishi, dia pun tidak mampu untuk membunuh dan berhenti mencekik Kaoru. Enishi pun tidak mengerti kenapa bayangan Tomoe terlihat sedih. Kembali di mana Kenshin yang juga terlihat memikirkan kata-kata Tomoe saat dia sekarat, yang dimana Tomoe mengatakan bahwa dia akan melindungi Kenshin meskipun mengorbankan nyawanya. Nah, semakin penasaran bukan? Saat Kenshin hendak pergi mencari Kaoru, dia menyuruh anak laki-laki bernama Yahiko untuk tetap berada di dojo. Dengan sutradara yang sedikit berpihak kepada Kenshin, Kenshin pun mengetahui tempat keberadaan Enishi dan bergegas menuju kediamannya. Setelah mengalahkan penjahat di depan, Kenshin pun masuk ke dalam rumah Enishi dan di sana sudah ada banyak anggota Enishi yang sudah siap melawan Kenshin. Dengan mata pedang yang terbalik, Kenshin dengan tangguh melumpuhkan musuh tanpa membunuh. Di tengah pertempurannya muncul Misao dan Sano serta pihak polisi untuk membantu Kenshin. Setelah pintu masuk terbuka, Kenshin bergegas masuk ke dalam untuk mencari Enishi. Akan tetapi dia malah dihalangi oleh kelompok bos senjata api yang merupakan komplotan Enishi. Beruntung Kenshin dapat menghentikan serangan mereka semua. Tak lama muncullah seseorang bernama Saojiro yang merupakan mantan anggota Shishio yang pernah dikalahkan oleh Kenshin sebelumnya. Dan kita akan terkejut dengan aksi Saojiro yang ternyata malah membela Kenshin. Saojiro mengatakan dia termotivasi untuk mengikuti jejak Kenshin setelah dikalahkan olehnya. Ternyata seorang Kenshin telah menjadi motivator yang sukses. Lalu Saojiro menghajar mereka semua dengan sebuah sarung pedang.
Di tengah pertempuran yang sengit, Sojiro menyuruh Kenshin untuk pergi mencari Enishi, sedangkan dia membereskan sisa kroco yang masih ada. Kemudian Kenshin pun bergegas pergi mencari Enishi. Akhirnya Kenshin dan Enishi pun bertemu untuk kedua kalinya. Di sini Kenshin menyadarkan Enishi yang sudah terlalu brutal dan banyak membunuh warga tak bersalah. Akan tetapi ocehan Kenshin pun membuatnya semakin geram dan Enishi mengambil sebuah pedang untuk membalas kematian kakaknya. Pertarungan yang sengit membuat pedang Enishi harus patah. Tak berhenti di sana, Enishi melawan kembali dengan menggunakan pedang yang lain. Ternyata Enishi yang tangguh dapat membuat Kenshin kewalahan. Enishi mengatakan hanya kematian yang dapat menebus dosa seorang pembunuh dan dia menyuruh Kenshin untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan rasa bersalahnya, Kenshin mengatakan bahwa kematian memang pantas untukku. Tetapi aku sadar bahwa kematian tidak akan cukup untuk menebus dosa yang telah banyak membunuh orang. Karena Enishi sudah sangat banyak membuat kerusuhan dan membunuh, Kenshin pun berniat untuk menghentikan perbuatan brutal Enishi. Meskipun sudah babak belur, Enishi tak menyerah untuk membunuh Kenshin dan dia pun menggunakan pisau milik kakaknya. Tak disangka Kenshin pun tidak menghindar, malah memberikan kesempatan untuk Enishi menusuk perutnya dan meminta maaf kepada Enishi. Saat yang bersamaan, si bos senjata api menembaki Kenshin dari belakang sehingga melukai punggungnya. Terlihat Kaoru yang datang untuk menghalangi perbuatan si bos dan tiba-tiba Enishi malah melindungi Kaoru dari tembakan si bos. Karena merasa pembalasan dendamnya telah diganggu oleh si bos, dia langsung memberi bogem mentah pada si bos. Namun tindakannya dihentikan oleh Kenshin karena dapat membunuhnya. Enishi merasakan bersalah dan tersiksa oleh bayangan kakaknya, yang dimana dia tidak dapat melindunginya di masa lalu. Setelah pertarungan berakhir, Enishi pun ditangkap oleh polisi atas kerusuhan dan perbuatannya. Di dalam penjara, Kaoru mengirim surat kepada Enishi serta buku harian Tomoe. Dalam isi surat yang dituliskan oleh Kaoru, dia meminta Enishi untuk menyimpan buku harian kakaknya. Saat membaca buku harian kakaknya, Enishi akhirnya mengetahui semua yang sebenarnya tidak seperti yang dia duga. Meskipun Kenshin telah membunuh calon suami Tomoe dulu, kebersamaan mereka membuat Tomoe bahagia. Dan Tomoe yakin bahwa Kenshin akan berhenti untuk membunuh, karena itulah Tomoe tetap menjaga Kenshin dengan cintanya, meskipun harus mengorbankan nyawa. Ternyata Enishi telah salah sangka bahwa sebenarnya yang dia lihat pada saat itu Tomoe terbunuh karena melindungi Kenshin dari penjahat yang sehingga tidak sengaja tertebas pedang Kenshin. Dan Enishi pun merasa menyesal karena semua yang dilakukan kakaknya berbanding terbalik dengan apa yang dia perbuat sehingga banyak menimbulkan kematian dan kerugian. Di sisi lain terlihat Kenshin dan Kaoru yang mengunjungi makam Tomoe dan di sana Kaoru mendoakan Tomoe dan berterima kasih telah menyadarkan Kenshin dari masa lalunya yang kelam. Dan film pun tamat. Gimana guys, seru habis nggak filmnya? Yang banyak disuguhkan aksi bantai-membantai yang menegangkan. Walaupun ceritanya sendiri berawal dari kesalahpahaman sang adik ipar kepada Kenshin. Namun kesan dalam film ini keren abis yang dimana seorang pembunuh dapat menebus dosanya dengan melakukan banyak perbuatan baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya, agar Mimin makin semangat untuk melanjutkan konten spoiler. Arigatou gozaimasu.